sekarang zaman anak-anak sekarang tuh kalau dilihat tuh nikmatnya tuh pacarannya doang. Yoi bener. Ya kan dia Ngeri. Kita respect yang udah susah bareng-bareng. Kita respect deh. Iya benar, enaknya doang ya. enaknya doang. Ya. 120 miliar. 20 miliar. Lo buat apa Cing kira-kira? Pertama sih gue tidurin dulu sih. Tidur di atas duit. Iya bener. Bener definisi tidur di atas duit. Ya. Nggak ada yang aneh-aneh deh. Yoi, pemerintah lebih bijak lah. Asli. Segala hijab diurusin. Masih banyak yang Segala diurusin. prinsip orang lo urusin. Iya. Masih banyak kalau urusin. Iya kan? Aduh. Bisa makan enak bareng gua. Gak habis pikir. Gila, Balik udah lagi. minggu keberapa nih Jing kita Jing? Udah berminggu-minggu. Yoi, kita masih pokoknya reaksi berita yang lumayan, bukan lumayan, Lucu-lucu. lucu-lucu, viral pastinya, yang bisa kita komentarin dengan opini kita berdua tanpa menyinggung siapapun. Ya kalau mau nyinggung ya udahlah, nggak usah dituntut lah kita ya. Ya kan kita reaksi doang, kayak netizen ya Cing Erik. Iya. BTW kita udah ada sponsor. Sadis. Apa Gila, nih? baru minggu keberapa kita syuting udah ada sponsor aja nih. Dari Lawas Kopi, Lawas tempat Kopi. semua cerita berawal. Ini dia, emang semuanya cerita berawal dari sini. Dari sini. Yoi, jadi lo kalau ini mudah-mudahan viral kan ya. Potong ya. Lawas Kopi di mana? Di Lo cari di Google di Jakarta Timur pokoknya. Jakarta Timur. Duren Sawit, Pondok Bambu. Tempatnya asik banget. Yoi, buat nongkrong-nongkrong biasa. Gue agak panjang iklannya soalnya investnya 20M gitu. Jadi lumayan ini harus di highlight. Yoi. Berita pertama kita punya apa Cing? Di Gak Habis Pikir Pertama. episode kali ini. Nah, Nih. yang selebgram lagi Cut hangat. Intan Nabila jadi korban KDRT suami bayinya hingga ketendang. Kita nggak nayangin videonya karena lumayan parah. Mungkin lo yang nonton juga Iya. udah melihat videonya Cing ya. Videonya pasti. Lo gimana Cing? Pertama kali lo lihat, waduh gila sampai dipukulin lo. Gua nggak habis pikir sih Nan. Nggak habis pikir ya. Maksudnya istrinya secantik ini. Nah, itu dia ya kan. Dipukulin. Iya. Dipukulin nggak ada rasa syukurnya. Benar. Mukanya sih cowoknya suaminya tuh Gua rasa dia pengen jadi petinju kayak suami. tapi dari muka tuh kayak muka-muka palakan pas sekolah tau gak? Culun gitu, diam gitu ya. Diem. Kayak kutu buku gitu. Yoi. Lo juga udah lihat videonya tuh sempet nendang anaknya yang ketiga yang masih bayi. Yang masih bayi tuh yang Masih berapa bulan itu? pokoknya anak yang ketiga kan. Bener, dipukulin Pokoknya- sambil tengkurap istrinya gila. Lo kan yang udah berumah tangga lama nih. Iya. Kan gue mau nanya opini lo. Iya, boleh. Kenapa boleh. harus sampai dipukulin gitu? Itu nggak, bahkan udah nggak ada pilihan, bukan pilihan kan. Kalau orang ya kalau lo misalkan cerai atau itu pilihan terakhir, ini kan kalau kekerasan udah nggak ada pilihan dalam rumah tangga gitu. Ya emang udah nggak ada pilihan. Iya sebenarnya. kan? Maksudnya bukan nggak ada pilihan sih. Heeh. Emang harusnya nggak dipilih itu. Emang harusnya nggak dipilih. Iya. Dan katanya ketahuannya berdebatnya Masalah selingkuh. masalah selingkuh. Dan kalau di masalah ini dikasih nih teman-teman karena nonton porno. Nah, Yang mana nih yang benar? ya nonton pornonya benar itu dikonfirmasi. Oh. Jadi awal perdebatan ketika dipukulin tuh karena si cowoknya nonton porno, istrinya nggak suka dan suaminya mungkin berdebat juga nggak suka. Akhirnya cekcok dipukulin. Cuman katanya latar belakangnya selama mereka menikah udah sering selingkuh. 5 tahun ya kalau nggak salah? Iya, Selama udah 5 tahun. Si cowok udah sering selingkuh, terus juga KDRT-nya juga sering. Padahal anaknya masih kecil-kecil, masih 3. Iya. Iya, kesian. Apa maksudnya gue ini juga sih nggak habis pikir sih maksudnya 5 tahun anaknya 3 kenapa harus dipukulin gitu. Itu tuh. Pokoknya gue juga berharap mungkin siapapun yang nonton yang udah berumah tangga Gua rasa sih dia tidak dibenarkan lah. dulu waktu pacarannya Lumayan KDRT. lumayan gak asik kayaknya pasti. Enggak, semuanya komennya tuh bahkan yang nggak kenal pun kayak cowok-cowok juga, lo mending berantem sama gua dah karena gemes mungkin ya kan. Sekarang zaman anak-anak sekarang tuh kalau dilihat tuh nikmatnya tuh pacarannya doang. Yoi bener. Ya kan dia Ngeri. Kita respect yang udah susah bareng-bareng. Kita respect deh. Iya benar, enaknya doang ya. Enaknya doang. Dia nggak belum maksudnya belum lihat antara dua keluarganya belum dia cintai. Iya, pacarannya doang. Pacarannya. Cing, emang bener Cing istilah kalau nikah nih
3 tahun jatuh cinta setelahnya cuma tanggung jawab, Cing? Enggak juga sih. Enggak, lo aja masih sama bini lo masih Masih dong. Masih dong. Cuman Masih banget. aman banget. Iya dong. Gue cuma lempar-lempar aja kan. Dan itu tau gak teman-teman, ini fun fact-nya di balik berita ini, kalau istrinya itu dinikahin tuh ketika lulus kuliah. Jadi dia mantan atlet anggar. Jadi dia rela untuk menikah sama nih cowok dan pupus semua harapannya untuk jadi atlet buat nikah sama nih cowok doang. Diajakin nikah pas kelas 2 SMA, cuman tunggu lulus deh. Malah dihancurin ya. Goblok. Disia-siain. Goblok. Ini kita ada video lucu nih. Ini video lucu nih. Nih, ini kita Nah, coba putar. Ini video lucu nih. Gila. Nah, salah satu teman-teman media yang mungkin lagi bertugas di Polres Bogor sempat ketemu tersangka namanya Armor kan. Akhirnya dikeplak tanpa mementingkan kepolisian yang lagi jagain tuh. Dan polisinya ketawa dong. Polisinya gak habis pikir ya lo. Iya kan? Rasanya mungkin. Ketawa geli banget loh polisinya. Mungkin polisinya juga pengen melakukan hal sama, cuman gak enak seragam. Iya, seragam. Institusi gak boleh dinodai. Ya kan, kalau mungkin jadi orang biasa, goblok nih. Beraninya sama cewek. Nah, ini. Harvey Muiz didakwa rugikan negara 300 triliun di kasus timah dan kecipratan 420 miliar. Oh gila. Ini Gua nggak bayang, nggak habis pikir, nggak bisa ngebayang sih kalau dapat duit 420 miliar. 20 miliar. Lo buat apa, Cing, kira-kira? Pertama sih gue tidurin dulu sih. Tidur di atas duit. Iya, bener definisi tidur di atas duit. Ya. 420 miliar. Uangnya tunai semua. Terus lo kehidupan sehari-hari ngambil 200, 300 sampai meninggal, tidak habis uang lo. Gak habis itu. Yoi, gak bakal habis. Jadi gue bacain dulu ini, kita lansir dari Kompas. Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Kejaksaan Agung mendakwa suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, telah merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun. Jadi teman-teman mungkin yang juga baca berita ini, 300 triliun tuh bentuk dalam rugi apapun ya. Kerusakan keseluruhan berarti. Kerusakan alam. Jadi benar-benar nggak uang tunai. Tapi ini juga banyak banget, dan kecipratannya ini bukan keguyur. Bukan kecipratan lagi nih. Ketimbun. Kalau kecipratan kan ya ampun. Dikit ya. Dikit. Pret. Ya, kayak ngebangunin ini dah, Iya. tidur. Ini lu kayak di blog. Atau kan kita lagi ngayal, lu 420 miliar, lu bakal bikin apa, Jing? Gua. Hah? Gila, gue sih. Lo aja nggak habis pikir kan? Gak habis pikir gue. Kalau gue ngayal 420 M, gue kasih ke semua lu, Cing. Iyalah, nanti gue ngayal lagi. Gue baru main jawab. Ngayal doang dong. Masa ngayal pelit nih? Udah ngayal pelit, gimana punya uang asli 420 miliar. Enak ya, habis nikah di Disneyland Tokyo ya kan. Punya jet pribadi, uangnya uang rakyat. Habis itu pakai rompi dia. Tapi mungkin gak ya semua asetnya disita? Apa jangan-jangan ketika lepas dari kasus ini kaya lagi? Itu dia. Ya kan? Kita nggak tahu duitnya ada di mana lagi ya kan? Makanya kita nggak tahu dititipin di mana lagi, apa dicuci-cuci kita. Iya aja. Apa di kolong kasur? 420 M di kolong kasur mana yang muat? Nggak ada yang muat. Udah nggak ada gaya-gaya tradisional. Suka di apa kolongnya? Nah, pegawai Pengadilan Negeri Depok todong pistol ke warga untuk menakut-nakuti. Ini videonya sempet ada sih sebetulnya, cuman nanti kita cari deh. Dan mungkin lo yang juga lagi nonton udah pernah lihat videonya. Ini. Gara-gara ini, Cing, apa? Bangun tembok. Jadi kayak nggak terima gitu. Ini tetangganya kalau nggak salah. Ini sering banget kasus bertetangga yang kayak gini-gini. Iya. Nih lo di dekat rumah lo ada nggak, Cing? Gara-gara tetangga akhirnya berantem. Misal biasanya paling umum adalah parkir kendaraan tuh. Iya benar. Iya kan. Ini parkirannya tolong dong. Gimana bisa masuk? Iya. Ya itu. Kadang-kadang tetangga kita
ini juga sih nggak habis pikir. Nah, maksudnya punya garasi cuma 1, mobilnya bisa 3. Nah, itu dia tuh. Iya. Atau tiba-tiba tetangga yang lumayan rumpi ibu-ibunya diomongin. Bahkan beli kulkasnya diliatin. Jadi dia ada pick up kulkas nih. Iya, kulkas ke rumah mana nih? Diliatin. Wah, ke rumah si Pak Indra misalkan. Kerja di mana nih orang ya? Tiba-tiba oh udah kulkas, besok datang lagi. TV. Iya. Jadi ini gue lansir dari inilah.com, polisi menetapkan staf Panitera Pengadilan Negeri Depok inisial DN sebagai tersangka usai menodong warga dengan airsoft gun. Jadi kalau videonya tuh lumayan gue deskripsiin, Cing. Videonya itu si orangnya yang ngevideoin staf Panitera ini lumayan berani sih menurut gue. Emang berani. Ya kan? Dua-duanya berani sih. Dua-duanya berani. Jadi videonya si staf Panitera ini oknum lagi ngokang senjata. Iya, sini bener. loh, ya kan? Yang ngevideoin gak gentar. Kita kan gak tahu itu airsoft gun apa pistol beneran disamperin. Nih tembak gua, tembak. Anjrit. Tapi karena emang gak punya nyali sih si staf Panitera tuh gaya-gayaan doang. Gak ditembak. Cuma gertakan aja. Gertakan doang. Ya semoga gak ada lagi kasus-kasus kayak gini. Semoga. Gak ada lagi yang juga main hakim sendiri. Yang boleh main hakim sendiri kan Desta doang. Lebih bisa bermusyawarah lah. Yo, bermusyawarah. Langsung aja Karang Taruna. Kalau ada kasus kayak gini gak usah rame-rame lah. Bawa pistol, airsoft gun lagi. Kalau Air Jordan gua ambil. Kalau Air Jam-Jam kita doain. Airsoft gun lagi. Nah, ini lumayan rame memang. Lagi hangat juga nih. BPIP tegaskan tak paksa paskibraka putri lepas hijab saat pengukuhan. Jadi kasusnya mungkin video ini tayang udah sempat dibahas juga. Jadi kabar tidak menyenangkan datang dari pasukan pengibar bendera pusaka 2024 yang akan bertugas dalam upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara di IKN. Yoi. Jadi paskibraka lepas hijab juga termasuk delegasi dari Aceh. Jadi ada 18 orang. 18 orang. Dari 18 provinsi untuk lepas hijab. Dan itu dipaksa lepas hijab. Katanya sih kesukarelaan. Cuman di situ kan ada bentuk himbauan ya. Tapi kenapa baru sekarang ya? Karena sebelum-sebelumnya anggota paskibraka kan nggak ada yang disuruh lepas hijab ya. Pas ketika ya kemarin-kemarin di istana juga nggak ada kan. Kenapa baru di IKN ini? Bener, gitu. itu pertanyaan yang lumayan nggak habis pikir. Nggak habis pikir sih gua kenapa baru sekarang gitu. Jadi teman-teman, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menegaskan tidak memaksa pasukan pengibar bendera pusaka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus. Nah, dan Ketua BPIP ngomong, Bapak Yudian Wahyudi, sehubung berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas hijab, kami memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan. Jadi mungkin gua nggak paham nih ketika rame, akhirnya angkat bicara dong. Takut juga ya. Iya dong. Maksud kita ini lepas hijab kan sangat sensitif. Keramat lah ini. Ini nggak bisa sembarangan. Nggak sembarangan. Terlebih lagi yang tadi lo bilang, Cing, karena tahun-tahun sebelumnya boleh-boleh aja tuh. Nah itu dia agak aneh juga sih. Agak aneh. Siapa pertama kali yang mungkin mengusulkan dan mencetuskan yang mencoba untuk gimana kalau paskibraka kita suruh lepas hijab aja kali ya. Siapa yang ide kayak gitu? Siapa yang ide kayak gitu? Aneh gak sih menurut lu? Iya. Dan si orang BPIP-nya bilang katanya pelepasan hijab hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara kenegaraan saja. Nah, di luar acara paskibraka putri boleh pakai lagi. Memiliki kebebasan menggunakan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. Tapi buat apa? Nah, itu dia. Buat apa? Lo kira-kira mungkin buat naikin IKN kali. Gua harap sih nggak ada sih yang kayak gini-gini. Buat apa coba? Pertanyaan satu kita kan cuma buat apa Pak? Ya gitu. Iya gitu maksudnya. Kalau memang lo
nggak boleh pakai hijab, kenapa kemarin pas pemilihan atau pengutusan anggotanya nggak usah yang pakai hijab dipilih dibanding rame kayak Ya gini? pokoknya kemarin-kemarin kan masih boleh pakai hijab. Kenapa sekarang ini itu loh? Iya, mungkin tahun depan pada nggak pakai hijab, ini jadi masalah juga dong. Ini gara-gara kasus tahun kemarin ini kayak nih, ya kan harus nggak boleh pakai hijab gitu. Kemarin aja yang di Olimpiade aja diprotes. Iya, Atlet benar. Perancis kan nggak boleh pakai hijab karena olahraga. Padahal tahun-tahun sebelumnya boleh Boleh. aja. Semoga kita berharap lagi. Nggak ada yang aneh-aneh deh. Yoi, pemerintah lebih bijak lah. Asli. Segala hijab diurusin. Masih banyak yang Segala diurusin. prinsip orang lo urusin. Iya. Masih banyak kalau urusin. Iya kan? Aduh. Wah, Ini nih. buah keberanian Diki, Pertamina apresiasi dengan beri gratis isi Pertamax selama setahun. Gara-gara menegor orang buang puntung di Bener. Pertamina. Jadi tuh orang ada mungkin videonya teman-teman, orang itu sengaja buang, enggak pastinya sengaja lah karena dia tahu posisi dia lagi di SPBU. Yang lo tahu SPBU itu kan isinya bensin semua ya. Semuanya bensin. Bahan bakar. Yoi, lo malah memantik pakai puntung rokok, Iya. ada api-apinya. Bosan hidup kayaknya dia. Enggak, goblok aja orang. Buang ludahnya nggak sopan, cing. Iya. Nih lagi buang puntung. Cuman ternyata ada. Tapi ada superhero-nya ya. Yoi, petugas ini lumayan berani, namanya Diki, dan akhirnya Pertamina apresiasi dengan kasih gratis isi Pertamax selama setahun. Wih, setahun coy. Setahun, coy. Kalau lo apa Gila. lo jualin lagi? Lo jual 10.000 Wah, kaya lo, cing. cepet sih tuh. Nggak tahu diri. Tapi menurut gua kayaknya pihak Pertamina pun kayaknya ngasih limit mungkin, dalam Ada artian pembatasan kan ada ya? batasnya. Satu hari minimal atau maksimal 50.000. Oh, Iya kan? 50.000 juga. Kalau boncos sih ya udah terserah lo isi berapa. Isi bensin muter lagi, isi bensin muter lagi. Karena diambil sama saudara-saudara. Kalau enggak motornya yang tangkinya gede itu loh. Yang gue ngeri gini Nan, ini kan dapat gratis. Ntar ada temannya mungkin lu buang puntung aja dah, ntar gue yang denger. Bisa jadi, bener. Ntar gue dapat gratis lagi nih. Iya. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Itu dia teman-teman, Iya, berita yang kita benar. reaksi minggu ini lumayan beritanya lucu-lucu, Lumayan lucu-lucu, humor-humor, mungkin lo hot. juga nonton. Ya kita cuma punya reaksi doang. Kalau lo punya juga komentar boleh nanti di kolom komentar. Benar, Langsung komen aja kasih kita. tahu kita. Dan kira-kira berita apa lagi yang pengen kita Yang lucu-lucu. lucu-lucu yang kita komentarin. Jadi kita ketemu minggu depan lagi kali depan. ya. Di gap. Yoi, jangan ada Ada gap di antara kita. Habis pikir. Iya, habis pikir.